Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan ganjaran terbaik. Kepada ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dahulu banyak yang menulis buku tentang asyukru fil Quran, bersyukur dalam bahasa Al-Quran. Kata-kata syukur dalam Al-Quran itu hampir terulang sebanyak 70 kali. Artinya dengan angka itu kita diajak untuk fokus, karena tidak mungkin diulang kalau tidak ada kepentingannya. Dan salah satu jenis syukur dalam Al-Quran adalah ketika seseorang sudah mencapai pada puncak dari segala sesuatu. Dia diberikan kelebihan, diberikan ilmu, diberikan harta, diberikan usia, tapi sudah berada di puncak. Pada saat-saat yang seperti ini, hendaknya seseorang menghadirkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita temukan dalam surat An-Naml, ya. Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang berjalan di sebuah lembah semut. Ketika berjalan itu, salah satu semut yang terbesar, pimpinannya lah, berkata kepada teman-temannya, ayyuhan namlatu udkhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, jangan sampai Sulaiman lewat dan tentaranya kalian diinjak. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak merasa. Nabi Sulaiman merasa bahwa dia bisa memahami bahasa semut, bahasa burung. Itu puncak kenikmatan yang tidak diberi kepada yang lain. Maka perhatikan kata yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman setelah itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, pada tingkatan yang seperti ini, jadikan aku hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Jadi berada di puncak kelebihan itulah dia merasa bahwa nikmat itu berasal dari Allah yang harus disyukuri. Dalam ayat atau dalam surat yang sama, masih sama Nabi Sulaiman, ya, ketika dia memerintahkan Hudhud pergi mencari, atau Hudhud menemukan sekelompok orang yang menyembah matahari. Ternyata kaum yang menyembah matahari itu adalah Ratu Balqis. Kata Sulaiman, kalau begitu istana Ratu Balqis itu harus bisa pindah ke sini. Kan banyak tawaran kan. Tapi singkat cerita, yang bisa mengangkat itu adalah laki-laki soleh, yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis ke depan Nabi Sulaiman tidak lebih dari satu kedipan mata. Coba perhatikan lagi doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Dia berkata, hada min fadli rabbi. Ini semua terjadi karena karunia Tuhan. Ya, kata setelahnya adalah ashkuru am akfur. Saya bisa bersyukur atau saya mengkufuri. Jadi itu ketika orang sudah berada di puncak segala sesuatu, maka syukur itu harus dihadirkan, ya. Dalam hadis yang sahih, ada sahabat Abdurrahman bin Auf masuk ke masjid
dia temukan Rasulullah sedang menghadap kiblat, kemudian beliau sujud. Sujudnya itu lama. Abdurrahman bin Auf khawatir jangan-jangan Nabi meninggal dalam keadaan sujud. Dia terus menunggu sampai dia bangun. Kata Abdurrahman bin Auf, sajadta sajdatan khasyitu an yakuna Allah qad qabada nafsaka. Ya Rasul, engkau telah melakukan sebuah sujud panjang yang saya khawatir engkau sebenarnya sudah mati dari sujud itu, wafat dalam keadaan sujud. Kata Nabi SAW, saya bersujud itu karena sujud syukur. Karena saya baru didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan kepada saya, man shalla alaika sallallahu alaihi. Siapa yang bersalawat kepadamu, maka Allah bersalawat kepada orang itu. Itu sebuah puncak kenikmatan. Ya kan? Puncak kenikmatan. Nah, karena itu syukur dalam Al-Quran itu adalah menghadirkan nikmat pemberian itu, kemudian kita pandai mensyukuri. Sebagai cerita penutup, kita tidak usah belajar dari manusia, karena manusia itu banyak kufurnya. Kita belajar dari hewan bagaimana dia bersyukur. Ulama-ulama soleh terdahulu bercerita dalam kitab-kitab mereka, ada dia pernah melihat seekor anjing yang masuk ke sebuah taman. Masuk ke taman, Pak. Terus anjing itu menemukan sebuah pohon besar. Dia pun duduk di bawah naungan pohon besar itu. Karena suasananya enak, angin sepoi datang, dia pun tidur anjing itu. Ketika dia tidur itu datanglah seekor serigala yang ingin mengganggu anjing itu. Ternyata di atas pohon itu ada seekor merpati. Dia lihat apa yang terjadi. Oh, serigala itu mau ganggu anjing. Secepatnya burung itu terbang kepada anjing itu, menyentuhkan kakinya ke anjing itu supaya bangun. Anjing itu bangun, ternyata lihat ada serigala di depannya. Dia tiba-tiba kabur dan selamat. Pada hari kedua, anjing itu masuk lagi ke taman itu. Kemudian dia lihat ada seorang pemburu yang bawa senjata sedang membidik burung merpati yang kemarin itu. Pada saat itu, ya, walaupun burung tidak berbicara, tapi dia lihat kemarin ini yang bantu saya. Kemudian anjing itu secepat mungkin pergi di bawah pohon dan menggonggong, berteriak-teriak dengan apa yang bisa dilakukan. Sehingga burung yang tadi itu merasa terancam, dia lihat ke bawah, dia sadar, oh dia dalam keadaan bahaya. Ternyata dia lihat ada seorang manusia yang sedang membidiknya. Dia kemudian terbang. Kata para ulama, begini cara anjing itu berterima kasih kepada burung merpati. Jadi syukur dalam Al-Quran adalah mengingat-ingat kebaikan orang, mengingat-ingat kebaikan sang pemberi, kemudian kita mensyukurinya. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, sholat ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah berkata, Inna a'toinakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, dalam salah satu tafsir. Ya, nikmat yang banyak. Setelah Allah mengatakan kami sudah beri nikmat yang banyak, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Ya, jangan lupa untuk sholat, karena sholat itu cara kita mensyukuri nikmat yang banyak. Karena itu kita berusaha mensyukuri hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar. Semoga kita diganjar atau disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.